Mas Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk mengkaji bagaimana pemikiran yang dimiliki atau ajaran yang dimiliki oleh Ba'alawi yang tertuang dalam kitab-kitab mereka. Serta tuan rumah ya tentunya Mas Charlie di channel Papa Zara Entertainment. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama ngobrol santai sebenarnya ini, Yai. Dimana tentu fenomena yang terjadi di Nusantara ini kurang lebih 20 tahun ke belakang, itu tentu kita banyak mendapati banyak makam-makam palsu. Artinya pada awalnya lokasi-lokasi dari tanah atau tempat tersebut itu bukan makam yang kemudian dijadikan sebagai makam, khususnya ya makam-makam wali, yang kemudian setelah itu dipromosikan kepada masyarakat bahwa ini adalah makam wali, bahwa ini adalah seorang yang mendirikan suatu tempat tersebut di mana lokasi makam itu berada. Dan juga cek ini punya share ada ini Mas Charlie ini. Cek aman ya. Yang tentu kemudian fenomena mengenai makam palsu itu tidak terlepas dari suatu ajaran ya karena memang dimulai dari makam yang diklaim sebagai makam leluhurnya para Habib Ba'alawi yang ada di Hadramut, yaitu sebenarnya pun makam palsu. Nah, tetapi bukan hal itu yang ingin saya utarakan di sini. Jadi dalam pembukaan ya atau sambutan ini, saya akan mengulas dari dua kitab, di mana kitab yang pertama itu adalah kitab Tadhkirun Nas fi Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian yang kedua itu adalah kitab An-Nahrul Mawrud fi Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, tentu dua kitab ini adalah kitab-kitab yang merupakan kompilasi dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Habib dan dikompilasikan oleh murid-muridnya Habib. Kemudian setelah kewafatannya baru dibukukan untuk kemudian disebarkan ke kalangan masyarakat. Nah, di antara isi dari dua kitab tersebut, di mana yang pertama itu adalah kitab An-Nahrul Mawrud, di mana di sana itu terdapat keterangan yang berisikan tentang ajaran untuk membuat makam palsu, di mana hal ini bisa dibuka bagi teman-teman yang memiliki naskahnya, jilid 2 halaman 167, di mana beliau Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu mengatakan yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil awliya bal wal anbiya an yushakhisa dariha dzalika nabi awil wali suratan hissiyah min thawbin aw nahwihi. Dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan seyogianya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi makam dari sebagian wali, baik itu tokoh habaib ataupun yang lain, bahkan Nabi sekalipun, agar ia membuat rupa makam Nabi atau wali itu dalam bentuk kasat mata, dalam bentuk fisik. Artinya dipersilahkan untuk membuat makam yang kemudian ketika menziarahi makam tersebut ya menjadikannya seolah-olah makam yang asli begitu. Kemudian setelah itu orang yang membuat makam itu sumayastahdiru ruhaniyatahu, dia menghadirkan kerohaniannya atau rohnya wali tersebut atau nabi tersebut, wa yazuruhu, dan menziarahi makam wali itu, makam palsu ya maksudnya dalam tanda kutip. Wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda dharihihi, dan dia melakukan perbuatan atau menziarahi sebagaimana ia menziarahi kuburan yang asli.
Nah, artinya di sini ada satu ajaran yang disampaikan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bahwa ini adalah satu hal yang lumrah, di mana ketika seseorang itu ingin menziarahi makam wali atau makam nabi, kemudian ada halangan bagi dirinya, maka nggak masalah, dipersilahkan untuk membuat makam di tempatnya atau di rumahnya begitu, atau di pinggir rumahnya atau di depan rumahnya begitu. Silahkan. Dan itu boleh, baik itu makamnya nabi atau makamnya wali. Karena suaranya agak putus-putus ya. Oke. Nah, artinya dari teks ini, dari kitab yang pertama yaitu kitabnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, terdapat memang ada ajaran, memang itu. Ada ajaran untuk membuat makam palsu. Baik itu makamnya seorang nabi, baik itu makamnya seorang wali. Artinya makam nabi saja boleh untuk dibuat, apalagi makam wali begitu. Ya, sehingga ada banyak penelitian mengenai hal ini, bahwa di Tarim itu, Kiai, di Tarim itu ada 70 makam Ashab Badr. Itu para sahabat Nabi yang mereka itu di zaman Rasulullah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada 70 sahabat Nabi. Itu di antara buktinya begitu ya. Kemudian dengan makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kemudian ada makam sahabat Nabi Abbad bin Bishr, padahal dalam kitab-kitab sejarah itu tidak menunjukkan atau menyebutkan bahwa Abbad bin Bishr itu meninggal di Hadramut kemudian dimakamkan di sana. Itu untuk teks pertama ya. Kemudian untuk teks yang kedua, itu dari kitab Tazkirun Nas yang merupakan kompilasi dari Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di mana di sini bisa dibuka di halaman 219. Saya langsung bacakan teksnya. Lamma tuwfiyal Habib Umar Al-Bar Al-Mazkur, dan ketika Habib Umar Al-Bar itu meninggal, syaqqa firaquhu ala akhihi Al-Habib Idrus, maka perpisahan dengannya terasa berat bagi saudaranya yaitu Habib Idrus Al-Bar. Faqala lahu jaddi Ali bin Abdullah Al-Attas, maka kakekku yaitu Habib Ali bin Abdullah Al-Attas berkata, inna adatas salaf, bahwa tradisi dari para leluhur, para datu, idza mata ahadun minhum fi makanin ba'id, ketika ada salah satu dari keluarga mereka itu ada yang meninggal dan posisi atau tempatnya itu berada di tempat yang jauh, maka yaj'aluna lahu mashhadan yatadzakaruna bihi, maka mereka itu membuat makam. Dengan makam ini ya mereka menjadikan makam itu sebagai pengingat bagi keluarganya yang sudah meninggal. Wa yatabarrakuna bi ziyaratihi, dan mereka mengambil berkah atau bertabarruk untuk berziarah kepada makam palsu ini. Maka fa ansha al mashhad al ma'rufa tijahal qarin, maka Habib Idrus itu membuat makam palsu di tempat yang terkenal di daerah Al-Qarin yang ada di Hadramut. Nah, tentu ini adalah dua teks yang memberikan tambahan wawasan, apalagi di sini ditegaskan bahwa itu adalah tradisi di kalangan Habib yang memang ajaran-ajaran mengenai pembuatan makam palsu itu memang beredar, memang berlaku, dan itu tradisi yang sudah berjalan. Nah, artinya kalau kita ini mendapati banyak makam-makam palsu di Nusantara atau apalagi di Hadramut begitu, itu tentu adalah satu hal yang tidak asing, karena memang dalam kedua kitab ini sudah memberikan ajaran, arahan, dan keterangan bahwa ajaran membuat makam palsu itu memang ada. Bahkan lebih dari itu, ini merupakan satu tradisi yang berlaku di kalangan para Habib. Mungkin itu dulu Mas untuk pembukaan dalam podcast ini. Monggo Mas. Sabar, kalau kita membuat makam sendiri, berarti kan otomatis semua orang itu kan juga bisa melakukan hal itu sesuai dengan apa yang ada di kitab itu. Nah, sesuai dengan perspektif syariat Islam gimana Gus? Ya, menziarahi itu kan harus ada jasadnya gitu Mas ya. Kalau nggak ada jasadnya itu namanya mendoakan. Artinya begini, Rasulullah itu misalkan ketika menziarahi makam ibunya,
Maka beliau itu ya mendatangi makamnya, kemudian didoakan dan seterusnya dengan tradisi yang ada begitu ya. Nah, ketika kita ini menziarahi suatu makam dan makam itu ternyata nggak ada jasadnya atau makamnya adalah makam palsu, ya untuk ziarahnya itu ya tidak sah sebagai ibadah yang berbentuk ziarah kuburan ya. Namanya juga menziarahi kuburan, mengunjungi kuburan untuk kemudian kita mendoakan sahibul kubur itu. Nah, bagaimana ketika kita itu menziarahi suatu kuburan sementara kuburannya itu nggak ada jasadnya? Nah, tentu ini ya ibarat seperti mengirimkan apa namanya, pulsa ya, mengirimkan pulsa pada nomor yang tidak terdaftar begitu, Mas. Ya artinya ya amal itu atau ziarah tersebut ya tidak sah. Begitu, Mas. Ya, baik. Jadi artinya kalau besok saya punya uang bangun selimat juga nggak sah juga ya, Mas ya? Oh ya. Ya, baik. Kita ke Ubed deh. Kita untuk menanggapi dulu mungkin tadi pernyataan Gus Aziza sendiri. Tadi apa namanya, dikomentari lah, ini kan kalau Gus Aziz luas nih kok menanggapi hal-hal yang fenomena seperti itu gitu kan. Ya. Ya kan Gus Aziz? Jadi kalau saya memandang itu, Mas Charlie ya, karena tentu ya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Wedillah. Ya artinya dalam ketika adzan sekalipun ketika saya masih live, ya seenggaknya saya mute dulu itu, Mas Charlie. Dan sebagai tambahan, sebenarnya dia itu bukan Balawi yang teriak-teriak sampai ngajak perang segala macam itu. Dia sebenarnya bukan Balawi. Nah, tetapi dia itu dari marga Al-Mahdali. Al-Mahdali itu merupakan pecahan dari Bani Ahdal. Bani Ahdal yang konon katanya leluhur mereka itu datang bersama-sama dari Irak. Kemudian yang Al-Ahdal ini singgah atau menetap di Zabid dan sekitarnya. Yang kemudian yang Ahmad Al-Muhajir itu melanjutkan perjalanannya ke selatan atau ke barat yang sampai ke Hadramut. Nah, artinya memang dalam hal nasab sekalipun, nasab atau yang kaitannya dengan nasab atau kesejarahan, mereka itu tidak terlepas dari Balawi. Apalagi kalau dilihat dari sisi kesejarahan dari makam yang beberapa waktu lalu pada tanggal 1 Oktober ya 2025, itu sebenarnya dari sisi kesejarahannya itu janggal loh, Mas Charlie. Kenapa? Ya karena saya itu menelusuri beberapa karya-karya dari Habib Salim bin Hafid yang merupakan kakek dari Habib Umar Tarim ya, Umar bin Hafid, yang dia ini betul mengakui sendiri lahir di Bondowoso, kemudian pada umur 7 tahun atau 9 tahun itu pindah ke Hadramut, tetapi tidak sedikit pun menceritakan tentang siapa istrinya atau siapa ibunya. Begitu juga dengan biografi dari anaknya Habib Muhammad bin Salim, itu tidak menceritakan tentang siapa nama ibunya, dari mana, meninggal di mana. Kemudian cucunya sekalipun, kakak dari Habib Umar yang namanya Habib Ali Masyhur bin Hafid, itu pun juga sama sekali tidak menyebutkan siapa nama ibunya, siapa neneknya. Nah, lalu tiba-tiba kita dikagetkan dengan, oh ternyata kakek dari jalur ibunya Habib Umar itu berada di Pasuruan. Nah, saya khawatir, Mas Charlie, bahwa keberadaan dari makam itu merupakan pengaplikasian dari teks yang kita bacakan tadi, sebagaimana dalam tradisi mereka, mereka membuat makam palsu yang kemudian diklaim sebagai makam leluhurnya. Ya karena memang ini sudah berjalan ratusan tahun ya. Jangankan berpuluh-puluh tahun yang lalu, ini sudah kurang lebih 500 tahun yang lalu ajaran membuat makam palsu itu sudah berkembang di Hadramut semenjak abad 9 Hijriah. Sebagai contoh adalah makam dari leluhurnya Habib yang bernama Ahmad bin Isa itu sampai menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Dan kemudian untuk membuktikan kebenaran dari kuburan itu bukan menggunakan data, Mas Charlie.
tetapi menggunakan metode ronsen yang memanggil roh dari Ahmad Al-Muhajir, kemudian ditanya apakah kamu benar dimakamkan di sini, dan ternyata iya gitu. Dan ini tentu adalah satu pola yang biasa dilakukan dan dikembangkan di kalangan Balawi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, sehingga di sini ada satu kecurigaan dalam diri saya. Nanti jangan-jangan karena makamnya kakeknya Habib Umar itu berada di Indonesia, nanti Habib Umar itu akan menjadi warga negara Indonesia. Apa sih istilahnya itu? Naturalisasi begitu ya Mas Ali ya? Mungkin itu dulu Mas. Ya. Aduh. Jadi kalau kita bicara ini Gus, makam-makam yang banyak ditemukan warga yang indikasinya makam palsu atau makam yang tidak ada wujud jasadnya segala macam, itu apakah bisa hampir keseluruhannya mengikuti pola itu Gus, yang memang ada sesuai dengan ajaran Ba'alawi gitu Gus? Menurut saya sama saja Mas. Menurut saya sama saja dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sebagai contoh ya, misalkan di mana itu, di Jakarta ada yang konon katanya merupakan makam dari Habib Al-Idrus itu, Abu Bakar Al-Idrus atau Habib Luar Batang ya. Itu tuh saya sampai sekarang meskipun belum mendapatkan bukti, saya memiliki kecurigaan ya bahwa sebenarnya itu bukanlah makam dari Habib. Apalagi kedatangan atau ya kewafatan dari Habib yang konon katanya meninggal pada tahun 1600 akhir 1680-an. Saya rasa itu sulit untuk mempercayai bahwa itu benar-benar makamnya Habib, karena memang kedatangan dari mereka itu setidak-tidaknya itu pada abad 19, awal abad 19 lah. Jadi untuk sebelum itu disangsikan Mas Charlie. Itu satu mengenai ya katakanlah pembelokan makam ya. Kemudian contoh yang lain lagi itu ada di Jepara, yang jelas-jelas itu adalah makam dari tokoh-tokoh Nusantara yang dikenal dengan Mbah Daeng. Itu Mbah Daeng yang di Jepara, kemudian oleh Mbah Pekalongan itu disebut sebagai ini adalah Zambalnya Indonesia begitu. Padahal jelas itu dari sisi bentuk nisannya itu mutlak adalah makam dari tokoh-tokoh Nusantara di masa lalu. Bahkan ada makam yang tertua itu di zaman Wali Songo, kurang lebihnya di tahun 1550 atau di masa akhir dari Wali Songo. Nah, ini saya rasa merata itu Mas, dari ujung barat Indonesia di Aceh ya sampai ujung timur itu kalau dihitung mungkin bisa ribuan makam itu. Sehingga memang kesimpulan sementara bahwa ini memang sudah masif, dan antara Habib yang muncul di permukaan atau yang tidak muncul di permukaan, apalagi tokoh-tokohnya begitu ya, itu sangat mendukung hal ini. Allahu a'lam motivasinya apa? Apakah sama dengan yang diutarakan di dalam kitab yang saya kutip tadi, ataukah punya motivasi yang lain mengenai penjajahan spiritual, kemudian penghapusan sejarah atau hal-hal yang lain? Itu Allahu a'lam itu yang menjadi motivasi terbesar dalam pembuatan makam-makam palsu di Nusantara itu. Kemungkinan semuanya itu ada, semua kemungkinan itu ada itu Mas. Oke, monggo Mas. Ya, berarti gini Gus, oke lah katakanlah setahun kemarin lah awal polemik asap itu muncul, mungkin ada sebagian habaib-habaib ini tidak mengetahui tentang isu balawisasi. Kemudian artinya kalau kita bicara 3 tahun juga sepertinya mustahil ya Gus ya kalau 1-2 habaib tidak tahu menahu tentang isu balawisasi ini, termasuk pembohongan publik tentang makam-makam fiktif Gus. Atau mungkin seperti apa Gus? Ya, saya rasa tahu. Jadi kan secara umum ya, analisa saya antara Habib yang terlihat di permukaan sebagai Habib yang kasar atau Habib yang lembut, setengah kasar, setengah lembut, yang sudah tua, yang masih muda, atau setengah tua atau setengah muda, itu saya rasa saling mendukung Mas. Sebagai contoh itu seperti gerakan FPI ya, kita akan di awalnya kita akan memisahkan
bahwa Habib yang lembut itu tidak akan satu suara dengan Habib yang kasar. Tetapi pada faktanya enggak, Mas. Dalam polemik nasab seperti ini misalkan ya, dalam polemik nasab seperti ini, ternyata mau itu Habib yang lembut, yang kasar, setengah lembut, setengah kasar, semuanya sama. Ya karena mungkin karena memiliki genetik yang sama ya, sehingga ini bisa dikatakan rata begitu, atau suatu penyakit turunan begitu. Dan saya mendapatkan beberapa informasi dari sahabat-sahabat, dari kawan-kawan bahwa memiliki atau leluhur yang suka berdusta, suka berbohong, maka anak keturunannya ketika melakukan hal yang sama itu nggak aneh, Mas. Artinya ketika leluhur-leluhurnya itu adalah para pembohong, para pendusta, maka untuk anak keturunannya itu pun juga sama, mewarisi genetik pembohong gitu, Mas. Ya, monggo, Mas. Aduh. Ya berarti kan artinya mustahil lah ya semua kaum Balawi ini nggak paham isu itu kan. Okay. Sebenarnya gini Gus, pentafsiran di dalam kitab-kitab Balawi ini kan yang mereka yakini itu adalah ajaran mereka. Nah, penghormatan kepada makam ini kenapa lebih ditekankan kepada memuja makam daripada zikir kepada Allah? Itu ada seperti apa Gus? Jadi memang begini Mas ya, untuk di Hadramut sendiri, memang kalau untuk bentuk dari makam atau katakanlah kemewahan dari makam-makam yang ada di sana itu, ya saya rasa biasa saja. Kemudian untuk pembangunan cungkup kalau di sana itu diistilahkan dengan kubah ya, gubah, pakai kubah. Jadi dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu yang mereka anggap sebagai wali kutub, yang mereka anggap sebagai wali yang besar, tokoh yang luar biasa, itu pasti dibuatkan kubah. Nah, kemudian ketika mereka itu mengadakan ziarah atau mengadakan haul, itu pasti pelaksanaannya itu di kuburan itu. Nah, sehingga hal ini menjadikan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Ba'alawi itu menganggap mereka sebagai kuburiyah, lantaran mereka dalam penghormatan kepada wali-wali mereka atau tokoh-tokoh yang mereka miliki itu terlalu berlebihan begitu. Ya bisa diistilahkan dengan mengkultuskan makam. Sampai kan begini Mas, ada satu makam, yaitu makamnya Habib Omar Al-Muhdar ya, yang merupakan anak dari Abdurrahman As-Segaf. Itu sampai di nisan yang terbuat dari batu yang kuat itu, dari batu marmer ya, dari batu marmer itu sampai dipahat dengan redaksi kif bil huduri wa bit ta'addubi musalliman mutadarrian fi hadratil muhdari qul ya abal khattab tadfar bil muna fahuwa dhaminu hawaijaz zuwari. Artinya, berdirilah kamu dengan adab, dengan ketundukan, dan ketika engkau berada di hadapan makam dari Umar Muhdar itu harus menunduk. Dan kemudian panggil dia, Umar Muhdar. Panggil dia, seraya mengucapkan salam kepadanya, maka sesungguhnya Umar Muhdar itu menjamin semua kebutuhan-kebutuhan dari sang penziarah. Nah, artinya di sini sedikit ada ajaran. Ini di nisan makam loh, di nisan makam yang terpahatkan dari batu marmer. Artinya di sini ada pemberhalaan kepada makam, sehingga kemudian dengan pemberhalaan makam ini dia mengajak kepada para pendukung-pendukungnya. Nah, lalu setelah itu menggeser keyakinan dari umat Islam ini dari yang awalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah kepada meminta kepada tokoh-tokoh yang mereka yakini sebagai para wali-wali kutub. Dan tentu hal ini sama, kurang lebihnya sama dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Kan misalkan begini, ketika menziarahi makamnya siapa gitu, Habib yang terkenal dengan kewaliannya, kekutupannya, itu kan langsung meminta, ya Habib Fulan bin Fulan Al-Fulani, saya memohon kepadamu ini, misalkan butuh fulus. Ya Habib Idrus, saya minta fulus. Nah, misalnya. Nah, artinya ini ada upaya-upaya untuk menggeserkan keyakinan umat Islam dari meminta kepada Allah Ta'ala dengan meminta kepada makhluk.
meminta kepada tokoh-tokoh yang mereka yakini sebagai para wali. Nah, tentu pemahaman seperti ini kan berbeda dengan tradisi yang sudah berkembang di kalangan orang-orang NU, di mana kalau orang NU itu ya biasa-biasa saja. Artinya dalam menyikapi makam, kemudian memuliakan makam ya biasa-biasa aja. Sehingga wajar ketika makam dari para tokoh-tokoh NU atau para leluhur-leluhur orang-orang Indonesia itu ya sederhana saja dan tidak sampai mencium nisan, kemudian apalagi meminta sesuatu kepada makam. Dan juga tradisi dari kalangan NU itu kan tawassul, Mas. Kalau tawassul kan redaksinya ini Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika biwalika fulan bin fulan, begitu. Kalau tradisi NU kan seperti itu. Tapi kalau mereka kan enggak, mintanya langsung kepada tokoh yang mereka agungkan, yang mereka tinggikan, yang mereka yakini sebagai tokoh-tokoh besar. Nah, jadi sehingga inilah perbedaan di antara tradisi NU dengan tradisi yang ada di kalangan Habib. Nah, sehingga dengan memunculkan makam-makam yang palsu itu atau makam yang asli sekalipun, itu ada pengkultusan makam yang tentu ini merupakan upaya untuk menggeser keyakinan umat Islam dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keyakinan kepada para tokoh-tokoh itu. Artinya ini suatu momen ketika berziarah kepada makamnya Habib itu adalah suatu momen di mana dengan cara seperti inilah mereka mampu untuk menyihir para pengikut-pengikutnya agar luar biasa ternyata Habib yang kita agungkan ini walinya beneran, walinya asli. Dan tentu ini adalah satu hal yang patut dihindari dan juga diwaspadai ya di kalangan umat Islam dimanapun berada. Begitu, Mas. Ya, baik. Kita ke Kak Ubed untuk closing statement ya, untuk memberikan sebuah refleksi kepada teman-teman semuanya terkait fenomena makam palsu ini, kemudian kaitan dengan dua kitab yang tadi sudah dijelaskan sama Gus Aziz, apalagi akhir-akhir